Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dan kreatif? Jumpa lagi bersama saya Ibu Salma, guru dari SMP Negeri 2 Kosambi, Kabupaten Muna Barat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Soeharto, yang ketiga ada B.J. Habibie, yang keempat ada Abdurrahman Wahid, yang kelima ada Megawati Soekarno Putri, yang keenam ada Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh ada Joko Widodo. Selanjutnya kira-kira siapa ya? Nah anak-anak, dari gambar-gambar tadi apakah ada yang bisa menebak apa yang harus kita pelajari hari ini? Nah, mau tahu jawabannya? Let's go! Baiklah anak-anak, sebelum Ibu Guru membahas materi pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Nah, sebelum Ibu Guru menjelaskan materi pembelajaran hari ini, ayo kita tepuk P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, kita lanjut dengan menyanyikan 6 dimensi P5. 1, 2, 3 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak hebat dan kreatif, agar kita tidak membosankan belajar di dalam ruangan, mari kita bersama-sama berada di luar sambil menikmati pemandangan yang indah. 1, 2, 3. Ya anak-anak, apakah itu demokrasi? Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Jadi secara umum, demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi kekuasaan berada di tangan rakyat. Nah, anak-anak, apa sebenarnya tujuan dari demokrasi? Nah, yang pertama, kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Dan yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Ya, anak-anak cerdas, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari demokrasi? Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, memiliki sistem kepartaian. Anak-anak kreatif, mungkin kalian bertanya-tanya seperti apa bentuk demokrasi di lingkungan sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu Guru akan menayangkan sebuah video. Dalam video tersebut, bahwa salah satu bentuk demokrasi yang ada di lingkungan sekolah yaitu dengan pemilihan ketua OSIS, di mana dimulai dari diumumkannya akan ada pemilihan ketua OSIS, lanjut ada pendaftaran calon ketua OSIS, kemudian ada penentuan nomor urut calon ketua OSIS, dilanjutkan dengan rapat kepanitiaan untuk penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS, selanjutnya ada penyampaian visi misi. Selanjutnya akan ada proses pemilihan ketua OSIS yang diselenggarakan berdasarkan proses pemilihan pada umumnya. Nah, setelah proses pemilihan akan ada perhitungan suara. Nah, setelah itu, setelah perhitungan suara, maka diketahuilah siapa yang menjadi ketua OSIS. Nah, dari proses pelaksanaan itu, maka itulah salah satu bentuk demokrasi yang ada di lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak hebat dan kreatif,
Video berikut menunjukkan tanggapan para siswa tentang diadakannya pemilihan ketua OSIS sebagai bentuk demokrasi di sekolah. Yang buat saya sangat senang karena saya dapat mengenal demokrasi sejak dini, tidak perlu menunggu untuk waktu 17 tahun sehingga saya dapat mengaplikasikannya ketika saya sudah dewasa nanti. Mungkin itu saja tanggapan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadiarul Pangerda dari kelas 7B SMP Negeri 2 Kesambi. Tanggapan saya tentang pemilihan ketua OSIS secara demokrasi itu sangatlah bagus karena kita bisa menyuarakan hak pilih kami meskipun tidak harus tunggu umur 17 tahun. Anak-anak hebat dan kreatif, setelah melakukan proses pemilihan ketua OSIS, kalian sudah merasakan bagaimana demokrasi itu berlangsung. Nah, kalian bisa menciptakan satu karya, yakni Galeri Demokrasi. Apa yang kalian lalui, apa yang kalian rasakan, bisa kalian tuangkan dalam karya Galeri Demokrasi. Nah, perhatikan video berikut. Nah, dalam video tersebut, siswa-siswa akan diajak bagaimana membuat galeri demokrasi yang sudah dipelajarinya. Jadi, disinilah anak-anak bisa dengan mudah untuk mengeluarkan kreativitas masing-masing dalam membuat galeri demokrasi. Anak-anak super kreatif, demikian materi pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu Guru tutup, Bu Guru ada pantun. Profil Pancasila di kurikulum Merdeka tidak dipelajari akan merugi. Tak semua perpisahan berakhir luka. Maka dari itu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.